Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kedua, mengapa kamu harus memperbincangkan mengenai soal tidak ada roti? Ketiga, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Keempat, masihkah kamu belum mengerti? Para murid Yesus memperbincangkan apa yang dikatakan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak membawa apa-apa, hanya roti sepotong. Akhirnya Yesus langsung mengatakan dengan tegas akan kedegilan hati para murid. Banyak kali dalam pengalaman hidup konkret kita masih meragukan rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap darah penghabisan. Namun kadang kita sebagai manusia masih juga belum mengerti dan masih sering menuntut padanya. Tuhan hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, kenyataan juga bahwa kejahatan manusia di bumi ini semakin luar biasa. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Dosa terus terjadi, tidak hanya di masa lalu, tetapi juga masa kini. Pencurian, perampokan, penipuan terus terjadi dalam masyarakat. Tindak kekerasan tidak pernah berhenti karena mungkin motif agama, politik, atau ekonomi. Semakin hari, orang bukannya semakin bijak dan saleh, tetapi malah makin brutal. Kasih tidak ada lagi, mereka kenal dan mereka lakukan. Hidup menjadi persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, semakin jauh tersingkir. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam situasi seperti ini, Tuhan mengharapkan kita agar kita selalu waspada. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk turut serta melakukan kejahatan.
Terkadang orang berbuat jahat karena mereka tidak tahan terhadap kesulitan dan problem hidup yang mereka hadapi. Kemiskinan membuat mereka berani mencuri. Perselisihan membuat orang marah dan lepas kendali, dan sebagainya. Tuhan mengharapkan agar kita tetap bersikap baik karena Tuhan sendiri tidak pernah lepas perhatian. Ia akan memenuhi kebutuhan umatnya. Terkadang kita seperti para murid pada waktu itu, berbagai perbuatan Allah yang dilakukan dalam kehidupan kita seringkali tidak terlihat karena selaput iman kita terhalangi oleh beraneka hal yang menyumbat. Salah satu penyumbatnya adalah aktivitas kita. Aktivitas adalah rutinitas hidup yang dijalani tanpa penghayatan. Hitunglah berkat-berkat Tuhan yang ada dan lihatlah semua yang telah dilakukan Tuhan pada kita. Untuk itu, saudaraku seiman dalam Kristus, marilah kita jalani masa-masa sulit bukan dengan sikap-sikap yang negatif, karena itu justru semakin memberatkan kehidupan kita. Ingat, bersyukur, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan dan mencukupkan tepat pada waktunya. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang kerap kali tidak mengerti akan makna kehadiran-Mu selama ini. Banyak hal yang Kau tunjukkan kepada kami, namun seringkali kami lupa menutup mata terhadap rahmat-Mu itu. Berilah kami rahmat keterbukaan hati, agar kami selalu mewartakan kebaikan-Mu, dan bimbinglah kami agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kejahatan dalam hidup setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.